Yang asalnya ibadah itu mudah, Ya. nah karena sebab kita, orang menganggap ibadah itu sulit. Nah, salah satunya mungkin ada mindset yang mereka pahami kalau umroh itu banyak yang harus dihafal, banyak yang harus amalan-amalan dilakukan. Ya kayak mungkin dia lihat tetangganya berangkat umroh, dia lihat buku umroh aja, buku panduannya udah tebal-tebal kali ya Ustaz. Bacaannya bacaan Arab semua. Nanti pas umroh minta sama Allah rumah. Nah, gitu dia. Minta di sana. Minta di sana, gitu dia. Jadi itu terjadi dengan teman Anda sendiri, dengan teman Anda sendiri. Wallahi terjadi. Jadi mulai dari pesawat, Bapak itu Allah mudahkan, tidak gampang untuk buang air. Sampai di Mekah begitu juga. Tidak mudah buang air. Bahkan saya bilang, Bapak jangan takut minum Zam-Zam. Minum sebanyak-banyaknya Pak. Karena minum Zam-Zam itu ibadah. Dia beda sama kayak air-air yang lain. Bapak nggak usah takut pipis, minum yang banyak dan minta sama Allah agar Allah mudahkan untuk nggak gampang pipis. Betul. Podcast Mabit Media. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Berjumpa lagi kita dalam podcast Mabit Media. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya sebagai host yaitu Muhammad Iqbal Lubis, dan pada hari ini kita kedatangan guru kita, Ustadz kita, yaitu Ustadz Zendri Abu Umair. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat, di antaranya kesehatan sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga sehat selalu Ustadz. Allahumma amin. Dan topik pembahasan podcast kita pada hari ini topik yang cukup menarik dan dekat dengan masyarakat, terutama yang kaum muslimin yang ingin berniat untuk berangkat umroh, yaitu temanya adalah umroh itu mudah. Masya Allah ya, umroh itu mudah. Nah, semudah apa? Ataukah mungkin di masyarakat ada yang masih menganggap umroh itu susah, sulit, ribet, atau lain-lain? Nah, ini kita akan bahas bersama Ustadz. Oke Ustadz. Nah, di awal nih Ustadz, di masyarakat kita nih kan macam-macam nih Ustadz. Iya. Baik dari segi pendidikan, latar belakang, dan juga mungkin background-nya lah, seperti itu Ustadz. Jadi ketika kita membahas umroh, terutama bagi anak-anak muda atau orang tua, tingkat pemahamannya kan berbeda-beda Ustadz. Iya. Sebenarnya umroh itu kalau dikatakan sulitkah atau dikatakan mudah atau bagaimana sebenarnya Ustaz? Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, terkait dengan agama kita, yaitu agama Islam. Bahwasanya agama Islam ini agama yang Allah turunkan untuk semua kalangan. Baik itu yang muda, yang tua, bahkan yang mohon maaf, yang pintar, yang kurang pintar. Agama Allah Subhanahu wa taala ini semua kalangan, tanpa pandang bulu. Dan termasuk ciri khas agama Islam ini bahwasanya ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Dan tidak ada yang membuat sulit, melainkan umatnya akan merasakan kesulitan. Oleh karenanya lah Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ya iyyakum wal munafirin, hati-hati kalian dari membuat orang lari. Nah, yang asalnya ibadah itu mudah, nah karena sebab kita, orang menganggap ibadah itu sulit. Nah, akhirnya apa? Orang tidak beribadah. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang kita lihat di masyarakat kita. Oleh karenanya, apakah umroh itu sulit? Nah, jawabannya ya umroh itu adalah mudah, bahkan sangat mudah. Bahkan sangat mudah sekali. Nah, dan mudah di sini dalam artian tidak bermudah-mudahan. Nah, mudah dalam artian tetap sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan semua petunjuk Rasulullah SAW itu dibangun di atas rahmat, di atas kasih sayang. Dan Rasulullah SAW tatkala dikasih pilihan, beliau pasti memilih yang mudah. Kalau dikasih pilihan ada yang sulit, ada yang mudah, Rasul akan memilih yang mudah. Itu kok dikasih pilihan. Dan Rasulullah SAW itu senantiasa memberikan apa yang mudah bagi umatnya. Jadi dalam hal ini konteks umroh, karena umroh ini ibadah yang banyak keutamaannya, sehingga Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya, dan bentuk sayang beliau memberikan kemudahan dalam pelaksanaan umroh itu. Umroh itu hanya ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Selesai. Alhamdulillah. Jika kita telah melakukan 4 hal itu, maka kita telah umroh. Demikian. Masya Allah. Berarti dari bukan hanya sekedar umroh ya, Ustaz. Secara garis besarnya secara umum agama itu mudah gitu ya, Ustaz ya. Benar. Jadi setiap ibadah-ibadah yang memang Allah telah turunkan dalam bentuk syariatnya, memang sudah Allah kasih itu mudah untuk memang bisa dijalankan oleh umatnya gitu ya, Ustaz. Betul. Gitu, Masya Allah, Ustaz. Jadi berarti ini mudah dalam hal pelaksanaan ibadah berarti, Ustaz ya. Benar sekali. Cuma gini, Ustaz. Mungkin di masyarakat tuh ada yang kenapa bisa dikatakan ada orang-orang yang menunda untuk berangkat umroh. Salah satunya mungkin ada mindset yang mereka pahami kalau umroh itu banyak yang harus dihafal, banyak yang harus amalan-amalan dilakukan, atau Iya. juga ya kayak mungkin dia lihat tetangganya berangkat umroh, dia lihat buku umroh aja, buku panduannya udah tebal-tebal kali ya, Ustaz. Bacaannya bacaan Arab semua. Gimana tuh, Ustaz, nanggapinya, Ustaz, kira-kira? Masya Allah, tabarakallah. Naam. Jadi pertama ya, kita pasang dulu pandangan bahwasanya umroh itu memiliki rukun. Nah, ada rukunnya, kemudian juga ada wajib-wajib umrohnya, dan juga ada sunnah-sunnahnya. Oke. Nah, untuk rukun umroh, nah ini ada tiga. Ada tiga. Ini yang pendapat yang insya Allah lebih kuat. Yang pertama ya adalah ihram, yaitu niat untuk masuk ke dalam ibadah umrohnya. Kemudian yang kedua yaitu tawaf, dan ketiga sa'i. Nah, ini rukun umroh. Nah, dan ini pun mudah. Dan niat umroh pun itu tidak ada niat khusus seperti ucapan nawaitu, ya umrotan, wajiban, dan lain-lain. Tidak ada seperti itu. Barangkali sebagian masyarakat menganggap saya harus menghafal niat umroh ini, sedangkan saya kesulitan untuk menghafal bahasa Arab. Gimana ini? Nanti nggak sah. Nah, ketahuilah bahwasanya niat itu letaknya di hati. Bahkan kata para ulama, seandainya pun dia tidak mengucapkan labbaik Allahumma umroh, tapi di hatinya sudah niat untuk masuk kepada ibadah manasik umrohnya, maka dia sudah dianggap berihram. Sampai sedemikian detail ulama membahas. Nah, jika memang ada uzur atau alasan di balik itu. Nah, kemudian ada wajib-wajib umroh. Nah, yaitu seperti apa? Seperti ihram dari miqat. Nah, ihram dari miqat termasuk wajib umroh. Nah, kemudian tahallul. Nah, ini termasuk wajib umroh. Dan ini ada pembahasannya. Nah, dan untuk rukun dan wajib ini mudah kita kerjakan. Gitu. Mudah sekali kita kerjakan. Apalagi umroh di Mabit Tour, ini ada pembimbing yang insya Allah juga selalu membantu jemaahnya untuk agar bisa melaksanakan rukun dan wajib umroh sesuai dengan pelaksanaannya seperti itu. Nah,
Ada namanya sunnah-sunnah. Hmm. Nah, gitu. Ada sunnah-sunnah. Nah, ini yang terkadang membuat sebagian masyarakat itu salah persepsi. Hmm. Nah, doa-doa, kemudian zikir-zikir yang banyak itu Iya. sejatinya adalah sunnah-sunnah umroh. Hmm. Nah, artinya apa? Seandainya pun dia tidak mengerjakan sunnah-sunnah umroh ini, Ya. nah umrohnya sudah sah, Hmm. sudah lepas kewajiban umrohnya. Nah, meskipun tetap yang terbaik, nah kita mengerjakan sunnah-sunnah umroh itu. Nah, seperti ya zikir ketika tawaf, kemudian juga zikir dan doa di Safa dan Marwah. Nah, gitu. Itu termasuk sunnah-sunnah umroh. Nah, artinya kalau ada masyarakat ya menganggap umroh itu sulit karena alasan banyak sekali yang akan dihafal. Iya. Nah, ingat apa yang dihafal itu sebenarnya hanya ya sunnah-sunnah umroh. Nah, karena emang di antara sunnah umroh itu adalah kita banyak berdoa dan berzikir gitu. Hmm. Nah, sebenarnya bagi kita yang kurang memahami bahasa Arab, Ya. bisa berdoa dengan bahasa Bahasa sendiri. Indonesia bisa ya? Iya benar Hmm. gitu. Karena gini, di antara adab berdoa adalah kita tahu apa yang kita baca itu. Ya. Kita baca misalnya doa Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Tapi kita nggak tahu apa artinya gitu. Ya. Nah, kita hanya sebatas membaca, tapi nggak tahu artinya. Ini kurang berfaedah Hmm. gitu. Mending kita berdoa dengan sesuatu yang kita sadari dan kita bisa khusyuk dengan itu. Hmm. Nah, dan boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia ketika tawaf, bahkan di Safa dan Marwah kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai salah persepsi Hmm. gitu kan. Gara-gara hal yang sifatnya itu hanya anjuran, Iya. nah kita malah membatalkan niat untuk umroh. Dan itu termasuk tipu daya syaitan. Hmm. Gitu. Syaitan tuh sering bermain seperti itu dia. Kita dibuat itu apa namanya tersibukkan dengan yang sunnah sampai akhirnya kita meninggalkan yang wajib. Gitu. Itu tipu daya syaitan itu. Karena syaitan terus berusaha untuk apa namanya ya mengganggu kita, Menakut-nakuti gitu ya. menakut-nakuti kita gitu kan. Nanti kamu payah, nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Nanti kalau kamu nggak baca ini, kamu bakal nggak sah kan kadang gitu kan. Tadi saya nggak baca ini, kayak mana itu Ustadz? Gitu kan. Nah, ada rasa seperti itu. Padahal semua zikir-zikir dalam umroh itu hanya sunnah. Sifatnya adalah sunnah. Ya jika dikerjakan, alhamdulillah puji Allah. Kalau ditinggalkan karena ketidaktahuan ataupun ketidakmampuan, maka diampuni insyaallah taala. Dimaafkan, tidak mengapa. Jadi memang sekalipun mungkin kita tidak hafal zikir-zikir atau doa-doa yang ada di buku panduan dengan bahasa Indonesia pun boleh Ustaz ya. Boleh. Masya Allah. Jadi ini Ustaz terkait ketakutan-ketakutan tadi Ustaz. Jadi memang kan setan itu kan memberikan was-was kepada manusia untuk ya tidak beramal jadinya Ustaz. Iya betul. Nah, salah satu ketakutan-ketakutan orang masyarakat kita yang menunda untuk berangkat umroh ya salah satunya karena faktor finansial juga nih Ustaz. Oh, Jadi iya. mungkin dari skala prioritas ketika dia ada rezeki mau beli rumah dulu atau Masya Allah. DP mobil dulu atau umroh atau ya banyak disandingkan dengan kebutuhan dunia dengan umroh seperti itu Ustaz. Jadi Iya. nanti aja lah umrohnya masih harus mau beli kendaraan dulu atau mau cicil yang lain seperti itu. Itu gimana nanggapinya Ustaz? Iya. Baik ya, barakallahu fiik. Jadi pertama kita coba pahami dulu. Sebenarnya umroh itu hukumnya wajib atau sunnah. Nah, itu. Umroh itu hukumnya wajib atau sunnah. Nah, kalau misalnya umroh itu hukumnya sunnah, ya artinya apa? Jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Artinya jika seorang itu punya uang, misalnya punya uang dia nih, nah, terus dia nggak umroh karena nganggap itu hanya sunnah, berarti tidak mengapa, gitu, tidak ada masalah. Nah, dan apa namanya akhirnya ibadah umroh ini kalau dianggap sebagai ibadah yang sunnah, gitu. Nah,
dia akan disamakan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Tentu nilainya itu kurang tinggi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah, tunaikanlah haji dan umroh karena Allah. Kalau kita lihat tadi al-hajj wal umroh, al-haji dan umroh, dan kata waw dalam bahasa Arab itu menunjukkan persamaan. Inilah kenapa banyak sekali para ulama itu menganggap atau berpendapat bahwasanya haji dan umroh itu hukumnya sama-sama wajib. Wajib seumur hidup bagi yang mampu. Yeah. Dia sama kayak haji. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah sampai pada kadar mampu, nah, maka tunaikanlah kewajiban terlebih dahulu. Dan termasuk tipu daya syaitan adalah itu. Nah, kita itu lebih mengutamakan sesuatu yang mungkin ya tidak wajib, sesuatu yang sifatnya hanya sementara, sesuatu yang sifatnya ya kita bilang apa ya, duniawi atau mungkin tambahan-tambahan saja, kesenangan-kesenangan biasa gitu. Nah, sehingga setan berusaha melupakan kita dengan kewajiban. Itu tipe daya syaitan. Nah, sedangkan umrah itu, nah, hukumnya adalah wajib seumur hidup. Simpel aja tadi dalilnya. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Dan umroh. Haji apa hukumnya, Bang Iqbal? Wajib. Bagi yang mampu. Maka umroh pun juga sama, wajib bagi yang mampu. Nah, bahkan di sebagian riwayat disebutkan, nanti bisa kita cari atau mungkin bisa ditampilkan, terdapat sebuah riwayat yang sahih tentang rukun Islam. Nah, kita yang masyhur itu kan rukun Islam ada 5. Yang kelima itu haji. Cuma sebutkan haji begitu saja, haji. Nah, dalam riwayat yang lain, ini saya dengarkan pertama kali dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam. Nah, Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, dia salah satu yang sangat mendalami ilmu hadis, dan beliau menyebutkan ini hadis yang sahih. Nah, beliau jelaskan di sana ada riwayat yang menyebutkan haji dan umroh. Nah, haji dan umroh gitu. Jadi ketika rukun yang Islam yang kelima disebutkan, yaitu berhaji dan berumroh bagi yang mampu. Nah, gitu dia. Belum lagi kita bahas tentang sebagian sahabat yang membadalkan umroh, gitu. Nah, begitu pentingnya umroh, menunjukkan bisa dibadal. Kalau ini cuma sebatas sunnah saja, sepertinya nilainya kurang tinggi, gitu dia. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwasanya umroh ini adalah kewajiban, nah, maka kita ya harus pasang niat yang kuat. Pasang niat yang kuat dan minta sama Allah Subhanahu wa taala ya agar bisa diberangkatkan. Nah, seperti itu. Dan kita berupaya bagaimana apa yang kita miliki dari harta, nah dari tabungan, itu memang kita fokuskan, niatkan memang untuk bisa berangkat umroh. Seperti itu. Karena kalau kita sudah tahu, umroh itu wajib, dan kita punya niat, insyaallah taala ya Allah akan panggil gitu dia. Karena kan umroh ini panggilan Allah Subhanahu wa taala, tamu Allah. Nah, kita mau menjadi tamu Allah ini gitu. Masya Allah. Nah, sehingga kalau tadi ada yang mungkin lebih mengutamakan beli rumah dulu, kendaraan dulu gitu kan. Ya, kita mungkin sebagai manusia biasa mungkin yang nganggap itulah kayaknya yang lebih butuh gitu kan, lebih butuh. Tapi betapa sedihnya kita gitu kan. Ternyata setelah kebutuhan itu terpenuhi, Allah cabut nyawa kita. Coba bagaimana? Sedangkan yang kita butuhkan saat kita mati adalah amal. Dan amal yang paling pertama yang kita butuhkan adalah amalan yang wajib. Bayangkan kalau amalan yang wajib ini kita nggak tunaikan, padahal kita mampu. Beli rumah wajib atau enggak, Bang Iqbal? Enggak wajib ya. Gitu kan. Nah, punya kendaraan mewah wajib enggak? Enggak wajib.
Itu dia. Ya kalau kita banyak melihat kayak mana perjuangan Rasulullah SAW, Hmm. kayak mana rumah beliau. Ya, kalau bahasa kita ya oma ya oma gitu. Apa tuh bahasanya tuh? Ya oma gitu, Bang. Ya kan? Iya. Rumah kita Masya Allah. Kita ngontrak rumah pun udah tergolong mewah kita bilang dibandingkan rumah Rasulullah SAW dan para istrinya gitu Iya. loh. Nah, lalu apa alasan kita lebih mengutamakan beli kendaraan mewah, beli rumah yang ya besar atau kayak mana dibandingkan dengan umroh? Makanya ada sebagian ulama yang sebagian dai menjamak deh, udah gini aja. Nanti pas umroh Mm-mm. minta sama Allah rumah. Betul, rumah. Nah, gitu dia. Minta di sana. Minta di sana, gitu dia. Jadi uang yang ini, ya kan? Ya. Nah, itu kita gunakan di jalan Allah. Insya Allah Allah akan ganti. Insya Allah. Itu terjadi dengan teman Anda sendiri. Dengan teman Anda sendiri. Wallahi terjadi itu. Hmm. Ya kan? Ketika itu dia pengen umroh. Dia itu punya usaha depot. Oke. Jadi eh apa namanya, dia biasa ngantar ke warung-warung. Mm-mm. Nah, jadi di warung itu pas dia ngantar, nah ada yang punya warung nenek-nenek Mm. nanya, eh, "Le, kamu udah umroh belum?" Gitu kan. "Belum, Nek," katanya. "Kayak mana mau umroh, Nek? Ini pendapatan dari depot ini kan terbatas gitu kan. Cukup-cukup rumah, cukup-cukup untuk orang rumah aja lah gitu," katanya. Nah, baru dibilang sama nenek itu, Nak, umroh itu bukan masalah berapa banyak uangmu," katanya. Tapi niatmu untuk bisa berangkat. Insya Allah ya. Masya Allah. Betul, akhirnya apa dilakukan dia? Dia jual depotnya. Masya Allah. Itu sekitar 25 jutaan. Ketika itu umroh masih segitu harganya di tahun itu, 25 jutaan itu. Nah, itu orang rumahnya pun udah ya kembut juga kalau bahasa kita gitu kan. Iya. Itu kayak mana nih gitu. Tapi apa kata suaminya? "Tenang, Dek. Nanti Abang minta di sana dengan Rabbul Ka'bah agar Allah kasih kita rezeki dari arah yang gak disangka-sangka." Masya Allah. Betul. Berangkat dia, Ya. pulang, Masya Allah, dia buka usaha madunya laris manis. Akhirnya dia dapat untung sekitar 75 juta. Balik modal. Akhirnya dia berangkat lagi. Sama siapa? Sama istri dan orang tuanya. Masya Allah. Bertiga. Berangkat. Habis itu di sana minta lagi dia. Karena uangnya tinggal itu 75 juta, tapi dia yakin. Berangkat lagi lah nih. Minta lagi di sana, Allah kasih lagi, Masya Allah. Sekarang usahanya laris manis. Bahkan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tiap tahun dia berangkat Masya untuk Allah. umroh. Jadi janji Allah tuh nyata itu. Betul sekali. Masya Allah. Jadi mungkin buat masyarakat yang masih menunda umroh lebih banyak lagi belajar keutamaan-keutamaan ya Ustaz ya. Iya, betul. Apa-apa aja yang Allah janjikan dengan berumroh seperti itu ya Ustaz. Iya, Ya. betul. Masya Allah. Jadi kemarin kan baru pulang nih Ustaz ya. Alhamdulillah Ya di keberangkatan grup 21 Desember ya Ustaz ya, 2025. Ada nggak cerita menarik dari jamaah-jamaah Ustaz gitu Ustaz? Iya, Masya Allah ya, betul sekali. Jadi ada banyak kisah emang di sana, gitu kan. Terutama ada salah satu jemaah kita, namanya Pak Suhairi. Ya, semoga Allah menjaga beliau dan juga istrinya. Dan kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Suhairi di Mabitur, mudah-mudahan. Ya, beliau punya salah satu penyakit ya. Kalau udah sesak pipis, itu harus langsung ke kamar mandi. Kalau enggak, tumpah di jalan. Nah, jadi ketika itu di sela-sela pembicaraan kami, saya bilang, "Bapak, kita ini ibadah besar, ya kan? Dan kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus minta sama Allah, gitu, agar Allah mudahkan. Nah, agar Allah mudahkan. Nah, dan memang betul, jajal itu betul. Umroh itu mudah. Kalau Allah mudahkan gitu. Jangankan masalah manasik ya. Untuk masalah kita pun, itu Allah mudahkan. Nah, jadi mulai dari pesawat, Bapak itu Allah mudahkan. Tidak gampang untuk buang air. Sampai di Mekah begitu juga. Tidak mudah buang air. Bahkan saya bilang, "Bapak,
Jangan takut minum Zam-Zam. Minum sebanyak-banyaknya, Pak. Karena minum Zam-Zam itu ibadah. Dia beda sama kayak air-air yang lain. Bapak nggak usah takut pipis, minum yang banyak dan minta sama Allah agar Allah mudahkan untuk nggak gampang pipis. Betul. Bahkan beliau sendiri bilang sama Ana, Ustadz, Ana, Masya Allah kali Ustadz ya, takjub Ana Ustadz katanya. Ana termasuk orang yang gampang pipis loh Ustadz katanya. Masya Allah. Nah bilang Bapak itulah Pak, Allah udah mudahkan, Allah mudahkan semuanya. Jadi dan beliau pun ada kekhawatiran ketika melakukan umroh itu. Gimana Ustadz ya kalau misalnya Ana pas lagi umroh terus sesak kan jauh tuh, ya kan? Pak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan Pak. Gitu. Minta doa sama Allah, butuh doa terus Pak. Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dari perjalanan kami hotel ke Al Haram, mulai dari tawaf, sa'i, Masya Allah gak ada Pak Suhair itu ke kamar mandi. Lihat betapa mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatur tubuh kita ini. Karena Allah kan mudabbir, pengatur. Jadi apapun bisa Allah atur. Tergantung prasangka kita juga. Benar sekali, itu dia. Makanya inilah kenapa di manasik umroh yang kita lakukan sebelumnya itu saya tekankan, Bapak Ibu semua, ya umroh ini mudah dan kita harus minta kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali kita sombong, sekali kita merasa gampang tuh, saya udah pernah umroh, mudahnya itu. Nah, itulah tipu daya syaitan. Berarti mudahnya itu kita berharap dipermudah ya Ustaz, bukan gampang memudah-mudahkan, bukan Ustaz ya. Betul. Oke. Kita harus paham betul esensi dari kata la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bukti kita itu memang benar-benar rendah diri kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang merendah kepada Allah, Allah akan tinggikan. Sebagaimana Allah, orang yang merasa tinggi kepada Allah, Allah akan rendahkan dia. Masya Allah. Jadi memang salah satu tipsnya juga saat manasik jamaah itu ditanamkan mindset memang umroh itu mudah gitu ya. Jadi memang supaya mereka itu relax, nggak memikirkan hal-hal negatif yang lain, dan jadi ya prasangkanya baik, mudah-mudahan Allah mudahkan juga gitu ya. Betul itu. Masya Allah. Jadi emang kan ketika di sana itu, apalagi kemarin itu kita kan musimnya itu musim akhir tahun ya, itu emang ramai sekali, gitu, padat. Nah, itulah kenapa kita jadinya harus perkuat itu rasa minta tolong sama Allah, dan juga saya katakan agar tenang. Apapun masalah yang ada, kita ketinggalan rombongan, atau mungkin kita qadarullah misalnya harus keluar dari tempat tawaf, atau kita harus keluar dari tempat sa'i karena kita harus buang hajat, tetap tenang aja, gitu, tenang, gitu. Karena kalau kita tenang, insya Allah menang, gitu dia. Insya Allah ada jalan keluarnya. Iya benar, gitu. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan manasik umroh itu dari awal hingga akhir gitu. Tapi kalau kita sudah tidak tenang, nah cerita gitu kan, sebagian teman yang membawa jemaah umroh juga gitu, nggak tenang jemaahnya, gampang panik, dan betul ketika dia sudah keluar dari rombongan, dia nggak tahu berapa putaran, putar terus, gitu kan. Nah, dan dia ketakutan segala macam gitu. Nah, jadi kita kan dalam ibadah itu harus khusyuk, gitu. Kita ketika tawaf itu jangan terbawa euforia keadaan gitu. Rame mana nih gitu kan, panik, atau mungkin kita ikut-ikutan, karena ibadah itu nggak boleh ikut-ikutan. Ibadah itu harus dengan ilmu. Dan juga kenapa di manasik kemana saya katakan kita tuh harus beribadah dengan ilmu, bukan ikut-ikutan, bukan dengan kebodohan. Karena Allah itu tidak diibadai dengan kebodohan, Allah diibadai dengan ilmu. Nah, dengan ilmu kita akan tenang. Kalau tenang kita akan khusyuk. Kalau khusyuk, nah kita akan bisa mengikuti rangkaian umroh itu dari awal hingga akhir, nah dengan ya penuh
kekhusyuan. Berarti nggak boleh lah Ustaz ya, misalnya nih ada jamaah yang terpisah dari rombongan karena ketidaktahuan dia ikut aja lihat, oh yang lain angkat tangan, dia angkat tangan, oh yang lain baca ini, dia baca ini, nggak bisa sembarangan seperti itu Ustaz ya? Ya benar sekali, benar sekali. Jadi kita kalau mengikutin kebanyakan orang, kita berarti nggak punya prinsip. Gitu dia. Dan Islam ini itu mengajarkan agar umatnya itu ya benar-benar beribadah di atas ilmu, bukan ikut-ikutan gitu. Yeah. Nah, karena kalau kita di sana, kita akan lihat ya banyak Beraneka ragam beraneka ragam ya manusia di dalam beribadah gitu. Tapi ingat, ya tidak semua orang yang beribadah itu ya benar di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Inilah kenapa ada seorang sahabat mengatakan kam min muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia nggak sampai kepada kebaikan itu. Kenapa? Karena ibadahnya tidak dilandasi dengan mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa kata seorang sahabat al-iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Nah, sederhana tapi itu di atas sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi nggak ada ajarannya. Nah, gitu. Kalau kita lihat di sana, masya Allah gitu kan, mungkin ada orang yang sampai zikir yang kuat-kuat. Kita pun mau kusuk susah. Kita mau doa, mau bermunajat, tapi terganggu dengan suara orang yang teriak-teriak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Rasulullah dulu dan para sahabat ketika membimbing jemaahnya, membimbing sahabat umroh dengan cara doa teriak-teriak? Nah, karena Allah itu maha mendengar. Kita berdoa dengan suara lirih pun Allah tahu. Gitu. Bahkan kita agak susah kita menangis kalau kita berdoa kuat-kuat gitu. Kita kalau bisa ketika tawaf itu, Bang Iqbal, kita nangis kalau bisa. Minta semua hajat kita. Keluhkan semua masalah kita. Tumpahkan semuanya di tawaf itu. Kalau kita baca doa rame, kapan kita bisa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang lebih sedih lagi, kalaulah doa yang dibaca itu sudah kuat-kuat, sudah rame-rame, tapi nggak tahu artinya. Bahkan ada sampai karena saking fokusnya sama buku panduan, dia cuma lihat buku panduan aja, nggak lihat Ka'bah. Iya benar. Jadi nggak fokus cuma fokus ke buku aja jadinya, karena sibuk baca di situ aja. Benar sekali. Gitu dia. Makanya emang kunci tenang itu luar biasa. Gitu. Maka kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan emang umroh itu mudah sekali pelaksanaannya. Nah, jadi apa yang sulit sebenarnya? Itu tenang dan khusyuk. Nah, ini sulit. Tenang dan khusyuk guys. Iya. Karena biasanya kalau rame-rame gitu ya kan, wah, susah ditenang nih gitu kan. Nah, gitu dia. Makanya kuncinya apa? Ya kuncinya kita harus ya banyak bertawakal kepada Allah dan punya ilmu gitu. Gitu dia. Kalau kita punya ilmu, kita akan tenang kan dalam menjalani arah kehidupan ini. Tapi kalau kita ya nggak punya ilmu atau kita hanya ikut-ikutan, kita gampang terombang-ambing arus. Tentu terbukti ketika tawaf pun bukti tuh gampang terikut arus. Tahu-tahu udah 8 aja. Baik Ustaz. Mungkin terakhir nih Ustaz, ada nggak kira-kira nasihat atau tips dari Ustaz untuk yang mau berangkat umroh atau sudah pernah umroh agar ya umroh berikutnya atau umroh yang akan dia laksanakan itu memang dia bisa jalani dengan insya Allah lebih mudah, tidak terbebani dengan bacaan-bacaan atau amalan-amalan yang mungkin jadi beban ke dianya. Seperti itu Ustaz. Baik. Yang pertama kepada atau teruntuk kaum muslimin dan muslimat ya yang ada di daerah ya yang di kampung-kampung, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek. Tips yang pertama, sadarilah bahwasanya pelaksanaan umroh itu mudah sekali. Nah, kalau nggak percaya, coba daftar ke Mabit Tour.
Nah, insyaallah taala akan kita kasih ya bimbingan yang mudah sekali sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi yang sudah pernah umroh, nah ya sudah merasakan gitu kan bagaimana mudahnya di bawah bimbingan para pembimbing yang ada di Mabit Tour ini. Jadi tips yang pertama ya daftar ke Mabit Tour. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, nah ya kita harus luruskan niat kita. Luruskan niat kita. Karena memang innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan itu ya tergantung dengan kelurusan niat. Gitu dia. Kalau niat kita lurus, Allah akan kasih jalan yang lurus. Tapi kalau niat kita sudah belok-belok, nah maka jalan kita pun akan belok-belok. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah punya niat, nah maka azamkan. Nah gitu dia azamkan. Ada orang dia punya niat tapi nggak diazamkan gitu. Artinya diazamkan itu diupayakan bagaimana niat itu terwujud gitu dia. Makanya kalau saya ngomong sama teman-teman gini, pertama lihat-lihat dulu Ka'bah tuh, tengok Ka'bah tuh, lihat-lihat dulu Masjid Nabawi, lihat dulu gitu kan. Kalau siapa lihat-lihat juga Mabit Tour gitu kan. Lihat-lihat dulu ya kan. Nah, insya Allah setelah lihat-lihat akan niat. Kalau udah niat insya Allah berangkat. Masya Allah. Gitu. Karena banyak kayak orang-orang tua kita juga di rumahnya itu bahkan ada foto Ka'bah, ada gitu-gitu. Betul. Gitu deh. Nah, jadi luruskan niat bahwasanya memang kita pelaksanaan umroh ini untuk menunaikan kewajiban, dan bagi yang sudah tentunya ya di sana ada banyak keutamaan untuk mengulang umroh gitu kan, diantaranya ya dihapuskannya dosa-dosa antara umroh satu dengan umroh yang lainnya. Nah apalagi bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu para nenek-nenek juga ya, intinya kaum perempuan, bahwasanya diantara jihadnya seorang perempuan itu adalah haji, dan umroh termasuk haji. Nah, meskipun haji itulah haji akbar, umroh adalah haji asghar, haji kecil, seperti itu. Jadi termasuk ya umroh itu adalah jihad bagi seorang perempuan, seperti itu. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah memiliki rezeki, nah dan juga suaminya atau keluarganya ada rezeki, nah segera berangkat untuk umroh bagi yang belum agar terangkat kewajibannya, seperti itu. Dan tips yang terakhir, nah ya kalau kita beribadah di atas sunnah itu mudah, itu aja intinya. Kalau kita berada di atas sunnah Rasul, mudah beragama ini. Tapi kalau kita beribadah ini di atas katanya, kata guru saya, kata kiai saya, pendapat A, pendapat B, baca ini biar sah umrohmu gitu. Susah. Gitu dia. Makanya kita selalu menggaungkan agar ibadah kita itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka dikatakan as-sunnatu safinatu Nuh. Nah, sunnah Nabi itu seperti perahunya Nabi Nuh. Nah, barang siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Dan barang siapa yang meninggalkannya, dia akan tenggelam. Nah, seperti itu. Nah, terlebih lagi amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika yang pertama niatnya lurus, yang kedua kalau sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah umroh tapi ditolak. Apa jadinya? Kita udah habis tenaga, waktu, harta, tapi tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal umroh misalnya, barang siapa yang berumroh namun tidak di atas tuntunan kami, maka tertolak. Lihat, alhamdulillah Mabit Tour Allah jaga ya bagaimana pelaksanaan umroh di sini itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW agar umroh kita itu adalah umroh yang mabrur, seperti itu. Masya Allah Ustaz ya. Tak terasa Ustaz,
mungkin hampir sekitar sejam ya, 40 menitan. Mungkin kalau kita bahas masih panjang ya Ustaz Masih ya. panjang. Jadi mungkin cukup Ustaz podcast kita kali ini. Nah, Bagi yang melihat video ini, terutama para calon-calon jamaah, seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa umroh itu mudah, mau umrohnya mudah, ayo ya. daftar atau berangkatlah bersama kami di Mabitur. Dan bagi yang melihat video ini, jika video ini bermanfaat, silakan bagikan. Dan Ana, Iqbal, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mungkin itu saja kita tutup Ya, demikian. podcast kita kali ini bersama Ustaz Jendri Abu Umair, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.